Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ananda. Oh jadi begini Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Raihan Ferdiano. Bapak bisa Baik, manggil saya Raihan. baik. Jadi kedatangan saya ke sini buat konsultasi sama Bapak. Oh, berarti Rehan ingin melakukan konsultasi dengan Ya, Bapak. saya mau melakukan konseling sama Bapak. Eh, Sebelumnya apakah boleh Bapak tahu dalam hal konseling dalam hal apa Rehan ingin melakukan konseling dengan Bapak? Jadi begini Pak, saya ingin konseling tentang saya mempunyai sedikit masalah sama teman saya, terutama teman di kos. Oh, begitu. Kalau boleh tahu dalam permasalahan apa ya? Oh jadi begini Pak, saya tuh kadang sering risih karena teman saya tuh kadang dia tuh sering memakai barang-barang saya, tapi tanpa sepengetahuan saya dia nggak bilang sama saya. Tahu-taunya nanti barang tuh udah hilang dia baru bilang sama saya. Oh, begitu. Kalau boleh tahu dan boleh Bapak tahu lagi, bisa Rehan bicarakan atau jelaskan lebih detail tentang permasalahan tersebut? Nah, misalnya gini Pak, Baik. kan di kos tuh kan ada 2 kamar mandi. Ya. Terus di kamar mandi itu kan misalkan kan ada kotak buat naruh perlengkapan buat mandi kan Pak, misalnya Oke. sampo, Ya. odol atau sikat gigi kan. Mm. Nanti misalkan ada yang pakai odol terus nggak ketemu lagi di kotaknya tuh Pak. Ya. Nanti habis itu pas udah nggak ada lagi kan, terus hilang kotaknya tuh. Terus sama-sama odolnya juga hilang. Jadi kan kita mau pakai setelah itu kan jadi susah nyarinya. Apalagi kalau hilang kan nggak ada lagi. Jadi Ya. kita harus beli lagi kan Pak. Uh, Jadi saya mau nanya sama Bapak gimana? Apakah Bapak bisa memberi saya bantuan atau saran atau solusi yang baik buat masalah itu? jadi sebelumnya Bapak minta maaf ya Rehan. Mungkin Bapak tidak bisa memberi solusi dari permasalahan Rehan ini. Di sini Bapak mungkin bisa membantu Rehan dengan cara mencari jalan keluarnya secara bersama-samaan dengan Rehan. Itu pun dengan kesesuaian atau kesepakatan dari Rehan. Apakah Rehan mengerti? Nanti Pak. Baiklah. Tadi kan Rehan menceritakan tentang permasalahan Rehan, di mana Rehan memiliki teman yang lebih tepatnya memakai barang Rehan tanpa sepengetahuan Rehan, Ya Pak. lebih tepatnya tanpa seizin Rehan. Jadi di sini mungkin Bapak memiliki satu atau sebuah teknik di mana nanti Rehan akan bercerita kepada teman Rehan. Anggap saja di sini nanti yang duduk ada teman Rehan. Nama teknik ini adalah teknik kursi kosong. Nanti Rehan akan bercerita dengan kursi ini dan Rehan akan menganggap di kursi ini ada teman Rehan. Di mana teknik itu adalah ketika Rehan bercerita dengan teman Rehan itu, Rehan akan berbicara sesuai di dalam hati Rehan apa yang Rehan bicarakan tanpa menyakiti perasaan teman Rehan tersebut. Apakah Rehan mengerti? Mengerti Pak. Baik. Kalau Rehan mengerti, Bapak akan mengizinkan Rehan untuk melakukan teknik tersebut dan izinkan Bapak untuk bergeser terlebih dahulu untuk Rehan melakukan teknik itu. Baik Pak. Jadi begini, kenapa ya sabun di kamar mandi atau odol yang biasanya ditaruh di tempat yang biasa di kotak sabun saya, kenapa sering hilang dan sering kadang udah berkurang aja odolnya? Menurut kamu siapa yang ngambil? Seharusnya kalau misalkan emang ada yang makai atau yang ngambil, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi setidaknya kan bilang kan sebagai tanda menghargai kalau itu punya saya kan. Jadi kalau nggak ngomong atau nggak bilang dulu sama saya, jadi kan saya kayak ngerasa punya saya itu dicuri atau gimana gitu kan. Sebenarnya Lanjut ada apa? Udah itu baru apa lanjut. Kalau misalnya teman yang memakai barang itu setidaknya teman minta izin lah. Agilah kata motivasi dari kawan kan. Setidaknya kalau misalkan minjam barang atau pengen makai, misalkan mungkin kamu nggak ada odol misalnya kan, nggak mungkin juga kan kalau nggak ada tuh langsung kamu pergi beli ke warung.
setidaknya kalau yang minjam tuh setidaknya ngomong lah sama saya. Soalnya kan ini tentang menghargai sebenarnya. Jadi kan kalau misalkan pengen pakai, ya udah pakai, bukannya saya pelit. Pakai aja, yang penting ada izinnya sama saya. Jadi saya pun yang punya barang tahu kan siapa yang pakai, kenapa berkurang atau hilang misalkannya kan. Kalau udah ngomong kan, kalau misalkan hilang juga kan namanya juga nggak sengaja juga nggak apa-apa. Yang penting ngomong itulah yang paling penting, sebagai tanda izin dan menghargai lah, sebagai saya yang punya perlengkapan mandi atau barang-barang saya yang lainnya. Sudah, Pak. Udah Pak. Baiklah, kalau Rehan sudah, Bapak izin untuk duduk kembali. Baik Pak. Baik, seperti yang Bapak dengar tadi dari penjelasan atau cerita Rehan tadi, mungkin dari semua isi hati Rehan sudah Rehan sampaikan, apakah betul? Sudah Pak. Baiklah, apakah dari teknik tadi Rehan sudah merasa puas atau merasa lega tentang permasalahan Rehan Sangat tersebut? puas Pak. Baik, saya Baiklah. bisa ngomong langsung kan Pak. Baiklah, itu sangat betul sekali. Jadi dari kegiatan konseling ini hari ini, apakah Rehan masih memiliki masalah lain yang ingin diceritakan pada hari ini? Tidak Pak. Sudah cukup. Mungkin itu saja yang masalah yang masih terbesit di hati saya Pak. Baiklah, kalau misalnya Rehan sudah merasa sudah cukup kegiatan prekonseling hari ini, mungkin misalnya kalau Rehan kurang merasa puas dengan kegiatan konseling hari ini, Rehan bisa datang temui Bapak di ruangan ini dengan membawa teman Rehan tersebut untuk menyelesaikan kegiatan konseling pada hari ini di hari lain. Baik, Pak. Ketika Rehan memiliki waktu luang atau waktu kosong. Mungkin hanya itu saja kegiatan konseling pada hari ini. Bapak akan selalu memantau dan menerima kedatangan Rehan untuk melakukan konseling di ruangan ini. Baik, Pak. Baiklah, kalau ada salah dan jangannya Bapak mohon maaf. Bapak tutupi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Baik. Kan lah tuh. Kita senyum kan lama. Itulah ya.